semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini, berkenalan dulu yuk dengan Ibu. Nama Ibu adalah Ibu Nova. Nah, nama panjang Ibu, Nova Mira Rizky Wulandari. Nah, jadi biar gampang dipanggil Ibu Nova aja, oke? Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu Nova akan mengajar di kelas 4A selama 1 minggu. Nah, jadi kita akan mempelajari tema 8 ya. Kita melanjutkan ya. Kemarin kan sudah sama Ibu Asri, sudah sama Ibu Neng. Nah, sekarang sama Ibu Nova, oke? Jadi meskipun gurunya itu berbeda, tapi tetap harus semangat ya belajarnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Yuk, sekarang Ibu pimpin doanya ya. Sikap berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan kita bisa memahami materi dengan baik. Oke? Nah, coba Ibu cek dulu semangatnya ya. Kalau Ibu bilang, apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Jawabannya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Itu ya. Sekarang Ibu tanya, apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Nah, jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, 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 gitu ya. Jadi harus semangat terus nih, meskipun kita dalam pembelajaran daring. Oke? Nah, yuk. Sekarang penasaran kan, Bu, hari ini kita mau belajar apa sih? Ayo, kita lihat yuk pembelajarannya yuk. Nih, Ibu share ya. Nah, sudah kelihatan belum nih gambar slide-nya? Sudah kelihatan ya? Nih, Ibu tampilkan dulu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran kelima ya. Kita melanjutkan pembelajaran 5 dan 6 nih, tapi sekarang kita pembelajaran 5 dulu. Materi PPKN, Bahasa Indonesia, SBDP, oke? Nah, yuk sekarang kita next ya, lanjut. Nah, coba Ibu mau tanya dulu nih, di mana tempat tinggal anak-anak? Ayo, di mana ini? Asalnya anak-anak ada di mana? Ayo, coba Ibu mau tanya. Siapa yang di sini asalnya itu dari Pulau Jawa? Ada nggak? Coba, ada nggak? Coba di sini kita kan tinggalnya di Pulau Jawa juga ya. Purwakarta itu termasuk daerah Jawa ya. Jawa Barat seperti itu. Terus coba siapa yang di sini tinggal di pulau, ada saudaranya di pulau selain Pulau Jawa? Ada? Misalnya di Pulau Sumatera atau di pulau lainnya? Coba, ada nggak? Nah, jadi kita akan mempelajari ya di mana sih daerah-daerah tempat tinggal kalian, di mana nenek kakek kalian rumahnya, seperti itu ya. Jadi di sini kita akan melihat keunikan yang ada di daerah kalian masing-masing. Ada di misalnya keunikan di rumah nenek kalian itu ada apa saja, dari wilayah mana saja, dari pulau apa saja, seperti itu ya. Nah, yang biasanya tinggal di sini kan di Purwakarta berarti Jawa Barat nih, Pulau Jawa. Apa aja nih yang unik nih di Pulau Jawa? Misalnya di Purwakarta ini khususnya. Wah, ternyata di Purwakarta itu ada kujangnya ya, karena senjata khas dari Jawa Barat seperti itu ya. Nah, jadi situ banyak sekali ya di pulau-pulau itu pasti akan ada hal-hal yang menariknya ya. Sama, kita pulaunya juga ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada pulau mana lagi? Sulawesi. Nah, ada pulau mana lagi? Papua, seperti itu ya. Jadi banyak ya pulaunya, ada Pulau Kalimantan juga, seperti itu. Yuk kita next yuk. Nah, di sini nih, ternyata kita bisa baca dulu nih. Ada Dayu ya. Dayu bilang katanya dia berasal dari
Bali, katanya Dayu menjelaskan ciri-ciri gerak tari Bali. Coba yuk kita baca dulu yuk bareng-bareng. Yuk, siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan sendiri. Nah, seperti yang tadi Bunda bilang ya, ada daerah di Papua, ada daerah Sumatera, ada daerah Pulau Jawa, ada daerah Pulau Bali, seperti itu ya. Jadi, setiap daerah itu, Indonesia itu ada berapa banyaknya provinsinya gitu ya. Ada pulau-pulaunya juga, dan disebut sebagai negara kepulauan, seperti itu ya. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Nah, di sini siswa kelas 4 akan mengadakan pertunjukan seni bersama. Wow, keren. Mereka berdiskusi untuk menentukan pertunjukan yang akan ditampilkan. Wow, siswa kelas 4 berasal dari daerah yang berbeda-beda. Wow, setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Wow, setiap daerah memiliki tarian berbeda-beda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Wow, setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tariannya. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Mari simak yuk penjelasan dari Dayu. Ayo kita simak. Dayu mau ngomong apa sih? Gitu yuk. Ternyata Dayu mau cerita nih. Katanya tari Bali itu memiliki ciri-ciri khusus. Ayo kita penasaran ya. Apa sih ciri-ciri khususnya dari tari Bali? Yuk kita lihat. Nah, di sini ada gambar nih. Ada gambar sedang menari ya. Nah, ini adalah tari Bali ya. Nah, tari Bali ini itu merupakan suatu keunikan ya khas dari wilayah Bali ya atau Pulau Bali. Nah, Bali ini memiliki ciri-ciri gerak tari. Yang pertama, geraknya pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Wow, keren ya. Ternyata Bali itu memiliki gerak tari yang sangat energik, dinamis, cepat, dan lincah. Coba diulangi. Tadi Bali memiliki gerak tari yang lincah, energik, dinamis, dan cepat. Seperti itu ya. Terus, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Wah, mata juga digerakkan. Berarti ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, gitu ya. Jadi, mata juga bergerak, bukan cuma tangan ataupun kakinya. Itu namanya tari yang ada di Pulau Bali, seperti itu ya. Nah, di sini ternyata ada juga yang mau cerita, yaitu Benny ya. Nah, katanya Benny bilang gini, seperti Bali, Sumatera juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Wah, apa saja ciri khusus gerak tari dari Sumatera? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba. Nah, Benny mau cerita nih, katanya ada ciri-ciri gerak tari Sumatera. Nah, kita bisa lihat dari gambar berikutnya nih. Yuk, kita next. Nah, di sini ada gambarnya nih. Wah, ada gambar orang lagi menari laki-laki ya. Keren, kakinya bisa ngangkat satu. Wow, keren. Ternyata ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Wow. Yang kedua, gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Wow. Yang ketiga, gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Wih, keren banget ya. Ternyata kalau misalnya gerakan tari Sumatera itu tidak seperti tari Bali. Jadi, mereka lincah dan gesit ya gerakannya. Namun yang bergerak itu hanya lengan, tangan, jari, leher. Nah, kepala tidak beragam dan tidak rumit gerakannya seperti itu dan mata tidak bergerak ya pada tarian Sumatera. Nah, ternyata keunikan gerak tari itu sudah disampaikan oleh Dayu dan Benny ya. Dayu dari mana? Bali tadi ya. Tari Bali contohnya apa? Tari pendet ya. Terus tari kecang juga ada seperti itu. Tapi yang tadi contoh Dayu itu adalah tari pendet yang matanya bisa ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan, ke kiri. Nah, gitu ya. Terus kalau misalnya dari Benny itu tadi contohnya tari Sumatera ya. Nah, dari Sumatera itu namanya tari Sudati seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat nih,
Salah satu contoh dari tari Sumatera tadi kan sudah disebutkan ya oleh Ibu, tari Sundati. Nah, itu dari wilayah Aceh ya. Aceh juga termasuk ada di Pulau Sumatera seperti itu ya. Nah, gimana sih keunikan dari gelak tari Sundati di Aceh ini? Yuk kita bisa lihat nih uniknya di mana ya. Ternyata, ayo ada yang tahu nggak uniknya di mana? Ternyata, ya, ternyata tari Sundati itu tarinya harus berkelompok ya dan berasal dari Aceh. Dan pertunjukan tari Sundati itu tidak menggunakan iringan berupa alat musik, tapi tari Sundati itu berupa nyanyian yang dilantunkan oleh dua orang. Jadi tidak ada alat musiknya, tapi hanya nyanyian saja yang dilakukan oleh dua orang. Wow, keren ya ternyata. Kita kan biasanya tahu kalau ada orang yang lagi menari pasti ada musiknya ya. Tapi kalau tari Sundati tidak menggunakan alat musik, hanya dinyanyikan oleh dua orang saja seperti itu ya. Nah, tari Sundati itu tari berasal dari Aceh, dilakukannya oleh kelompok ya tariannya. Selanjutnya, tari Sundati itu memang nggak pakai iringan sama sekali ya, hanya cuma dilantunkan atau nyanyian berupa dua orang seperti itu ya. Ini merupakan tari tradisional. Kita next ya. Nah, di sini ada lagi nih. Katanya tari Sundati sangat dinamis. Langkah maju, mundur, ke samping kiri, dan ke samping kanan. Serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Sundati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Sundati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari berusaha lembut para penarinya membuat tari Sundati menjadi lebih menarik. Wow, kamu telah mengetahui keunikan tari Sundati dari Aceh. Bagaimana dengan daerahmu? Ayo. Nah, kalian sekarang adanya di daerah mana nih? Ayo, Purwakarta kan? Ya, Purwakarta, Jawa Barat. Nah, coba tari apa yo yang terkenal di Jawa Barat? Nah, jadi kalian bisa ngisi ya, berasal dari manakah daerah kamu? Ayo kita isi bareng-bareng saja ya. Kita isi bareng-bareng. Dari mana daerah asalmu? Misalnya dari Purwakarta, Jawa Barat. Nah, terus apakah daerahmu memiliki tari daerah? Tari apa yang terdapat di daerah asalmu? Nah, jadi ini bisa kalian isi ya, tari apa yang ada di daerah asal. Contohnya tari Sampurasun. Nah, ini namanya tari penyambutan ya. Nah, terus udah gitu banyak lagi ya tarian-tarian Sunda lainnya seperti itu. Terus ada lagi, contohnya kalau misalnya berasal dari Jakarta juga bisa nih, misalnya dari Jakarta. Dari Jakarta, nah tarian asal dari Jakarta apa? Nah, kita bisa tulis di sini nih. Tari asal Jakarta tuh ada tari topeng, ada tari apa? Ayo, tari topeng. Tari jali-jali juga ada. Nah, terus tari kicir-kicir juga ada, seperti itu. Itu kalau yang dari Jakarta ya. Terus kalau misalnya yang dari Jawa Tengah, contohnya ada tari apa di Jawa Tengah? Ada tari Jaipong ya. Nah, seperti itu. Terus udah gitu, kita bisa tadi dari Bali misalnya. Tadi Bali adanya apa? Ada tari pendet, ada tari kecak, seperti itu. Tari merak juga ada ya. Nah, dari Yogyakarta, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu. Apa keunikan gerak tari dari daerahmu? Jelaskan. Nah, kita bisa menjelaskan nih tarian yang menarik menurut kita nih dari Purwakarta kan tadi contohnya tari Sampurasun ya misalnya, tapi masih banyak lagi. Ada lagi tari Pohaci ya, Dewi Pohaci itu ada lagi itu tarian untuk apa namanya? Untuk Dewi Padi ya, untuk Dewi Nasi, untuk beras seperti itu ya. Nah, terus kalau misalnya keunikannya apa aja nih dari gerak tarinya? Kalau dari gerak tari Sampurasun itu uniknya pakaian apa? Pakaian adat ya. Menggunakan pakaian adatnya itu pakaian adat Sunda seperti itu. Terus yang kedua, itu gerakannya itu harus kompak seperti itu ya, karena ditarikan oleh kelompok ya. Ditarikan secara kelompok. Nah, tarikan secara kelompok, terus udah gitu juga harus kompak. Terus apa gerakannya?
Gerakannya itu ibaratnya agak-agak cepat ya, agak cepat seperti itu. Dan seperti tarian penyambutan seperti itu ya. Geraknya cepat dan penyambutan. Nah, gini ya, ini contoh dari gerakan tari sampurasun contohnya gitu. Kalian bisa dengan tari-tari lainnya gitu. Ini hanya untuk latihan saja, tapi ini bukan tugas, oke? Nah, selanjutnya di sini kita baca lagi yuk. Tani dan teman-teman memiliki kegemaran berbeda. Ada teman lain yang gemar menyanyi, ada teman Lani yang gemar menari, ada juga teman Lani yang memiliki kegemaran yang lain. Mereka bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan seni bersama. Bagaimana denganmu dan teman-teman sekolahmu? Apakah kegemaran teman-teman sekolahmu itu sama atau berbeda? Nah, ini jadi bisa ya, kita ada banyak kegemaran nih, nyanyi, menari, memasak, bermain bola, merawat tanaman, memelihara binatang, membuat mainan, menulis, menggambar, berolahraga. Ini bisa ditulis ya, nggak usah nama siswa aja, misalnya yang sudah kalian ada di rumah nih, misalnya di rumah yang suka menyanyi itu, jadi ini nggak perlu nama siswa ya, bisa kita ganti menjadi nama apa? Nama anggota keluarga boleh gitu ya. Misalnya kita tulis ya. Misalnya yang suka ini. Jadi kalau misalnya kita di sekolah, kita bisa mengidentifikasi atau mengetahui teman-teman kita nih, ya sukanya apa, hobinya apa gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi daring seperti ini dan posisinya di rumah, kita bisa mengetahui anggota keluarga kita tuh sukanya apa, kegemarannya seperti itu ya. Nah, jadi bisa nama anggota keluarga yang suka menyanyi misalnya adik. Nah, namanya siapa? Namanya adiknya, nah gitu ya, ini adik. Terus yang suka menari, nah siapa lagi nih yang suka menari misalnya? Nah kita bahas bareng-bareng ya. Yang suka menari misalnya ini namanya ya, Endang. Terus udah gitu, ini itu kakak ya, kakak. Terus yang suka masak misalnya namanya Anita. Nah, ini yang suka masak ini namanya Bibi ya. Nah, terus juga bermain bola, misalnya Budi. Nah, ini adik laki-laki. Nah, terus merawat tanaman bisa juga. Nah, namanya Zaidah. Ibu suka merawat tanaman. Terus memelihara binatang juga bisa namanya. Nah, bisa ya, paman memelihara binatang, membuat mainan juga bisa, misalnya. Nah, ini juga bisa ya, seperti itu. Jadi di lingkungan anggota keluarga juga bisa gitu ya, bukan hanya teman saja yang bisa kita lihat kegemarannya seperti itu ya. Terus yang suka menulis, misalnya menulis, nah, yang suka menulis siapa nih? Nah, yang suka menggambar, tulis lagi. Kupu ya, atau yang berolahraga, tulis lagi. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak menemukan siswa atau tidak bertemu dengan siswa, kita bisa memasukkan nama-nama dari anggota keluarga kita ya, seperti itu ya anak-anak ya. Ini. Nah, gitu ya. Ini contohnya. Oke, sekarang kita lanjut. Sebelum kita lanjut, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita next. Nah, di sini ya, setelah kamu mengetahui apa saja yang disukai oleh tadi, boleh anggota keluarga kita ya, karena kan posisinya lagi belajar daring dan kalian hanya bisa
berinteraksi dengan keluarga yang ada di rumah, seperti itu. Jadi, kita bisa menjawab pertanyaan berikut nih, apa manfaat kegemaran bagi dirimu sendiri? Manfaatnya sebagai apa kegemaran? Sebagai hobi ya, kalau misalnya kita ada kegemaran, jadi kita bisa menyalurkan hobi, seperti itu ya. Kesukaan, mengisi waktu luang dan hobi. Nah, itu bisa ya jawabannya yang pertama. Terus, apakah kegemaran teman memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. Ada, contohnya menanam tanaman, membuat lingkungan sehat. Ini contoh ya. Terus, apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Nah, ketika kita memiliki kegemaran agar tidak mengganggu orang lain, maka melakukan kegemaran saling menghargai kegemaran orang lain dan mencoba mempelajari kegemaran orang tersebut ya. Mempelajari dan apa nih? Jadi kita tuh bisa mencoba mempelajari ya. Jadi jangan sampai kita tuh mengganggu orang lain seperti itu. Jadi saling menghargai kegemaran orang lain. Nah, itu kan jadi kita tidak mengganggu dan bisa kita juga mencoba mempelajari kegemaran orang lain tersebut sehingga kita tidak tidak ibaratnya tuh mengganggu orang tersebut gitu. Karena kita tidak menyukainya. Dengan kita mempelajari kegemaran orang tersebut, nanti kita akan bisa mengetahui keasikannya di mana, serunya di mana, seperti itu. Jadi kita juga akan suka terhadap kegemaran orang tersebut. Seperti itu ya. Oke? Nah, selanjutnya ada bacaan lagi nih. Yuk kita baca yuk. Sebelum baca kita hapus lagi ya. Ini tadi latihannya. Yuk kita baca yuk. Siswa kelas 4 sepakat untuk menampilkan berbagai gerak tari yang dirangkai menjadi tari kreasi. Mereka akan menggabungkan dengan iringan tari lagu Apuse. Lagu Apuse merupakan lagu daerah Papua. Lagu Apuse dinyanyikan dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Semangat masyarakat ya Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Wow, keren banget ya. Ada cerita rakyat Papua yang mengabarkan semangat pahlawan membela kebaikan. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama ya. Nah, ini ada teksnya nih. Judulnya Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramudiru yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikannya kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia sudah merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu. Selama beberapa hari dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Ia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Berjalan, mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya.
Tidak lama berserang terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku koala yang mengajak berperang. Wow, diajak berperang, seru banget ya. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku koala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Namun Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku koala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. Wah, keren banget ya Cadara ini. Ternyata dia bukan hanya pintar bela diri, tapi dia juga hebat dalam menyusun strategi. Wah, keren banget ya. Oke, yuk. Sekarang kita next dulu yuk. Kita next. Nah, oke. Ada lagi nih tulisannya ya. Katanya, kamu hebat Cadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami, kata teman Cadara. Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi Panglima Perang yang baru. Wow, sahut seorang teman Cadara lainnya. Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan. Teman-teman, aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita, kata Cadara. Dengan rendah hati, oh Cadara ini sangat rendah hati loh, keren ya. Nah, Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramudu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku koala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cadara. Dia meminta Cadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku koala kembali menyerang mereka. Nah, jadi Cadara dipercaya nih untuk membuat strategi untuk pertahanan ya apabila terjadi penyerangan dari suku koala. Keren banget Cadara. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Urah. Siasat perang Cadara Urah meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Nah, akhirnya jadi Cadara berhasil menggantikan ayahnya ya Panglima Wire. Nah, jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Panglima Wire, oke? Nah, yuk sekarang kita lihat bareng-bareng nih. Tulislah ringkasan cerita di atas pada kotak berikut. Nah, ini ringkasannya. Intinya Cadara adalah seorang anak dari Panglima Wire yang merupakan panglima perang dari desa Kramuderu. Cadara berhasil apa? Tadi Cadara berhasil mengalahkan ya. Mengalahkan apa? Ayo, tadi suku koala. Nah, jadi ini bisa ya jadi ringkasannya seperti ini ya. Nanti kalau misalnya anak-anak ingin menambahkannya lagi yang lebih banyak juga boleh, malah bagus ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi nih, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita Cadara. Nah, ada siapa nih? Cadara ya. Cadara dan Panglima Wire dan teman-teman Cadara. Nah, jadi ada teman-teman Cadara, ada Panglima Wire, ada Cadaranya sendiri seperti itu ya. Nah, terus siapa lagi nih? Menurutmu apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita di depan? Jelaskan. Ya, betul gitu ya jawabannya. Ya, betul. Karena, bukan betul ya. Ya, benar. Karena Cadara memang memiliki apa? Cadara bukan tokoh utama dan ya benar karena Cadara diceritakan dari awal cerita sampai cerita habis. Nah, jadi kalau tokoh
pertama itu pasti di awal dia sudah diceritakan, di akhirnya diceritakan lagi seperti itu ya. Jadi diceritakan terus panjang teks tersebut gitu ya. Sama seperti Cadara ini ya, diceritakan terus berarti Cadara ini merupakan tokoh utama. Sebutkan tokoh protagonis dalam cerita berjudul Cadara di depan, di atas ya. Di depan atau di atas, nah di samping. Protagonis adalah tokoh yang baik hati, yaitu Cadara, Panglima Wire, teman-teman Cadara. Nah, ini ya tokoh-tokoh protagonisnya. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 5 ya. Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Menurutmu siapa sih tokoh antagonis dalam cerita Cadara? Nah, antagonis itu yang tokoh jahat ya. Antagonis adalah tokoh yang yang tidak baik, jahat. Nah, yaitu tadi suku Kuala. Nah, suku Kuala ini masuk ke antagonis ya, karena jahat ya, selalu ngajakin perang seperti itu ya. Nah, yuk sekarang kita next lagi. Sebelum ini kita hapus dulu. Oke, nah yuk sekarang kita next. Nah, di sini kita bisa merenungin ya, pengetahuan apa yang dipelajari pada hari ini bisa dituliskan ya. Yuk, sini Ibu tulisin ya, bareng-bareng. Pengetahuan apa hari ini adalah satu, bersikap apa tadi seperti Cadara ya, bersikap pantang menyerah. Nah, dan terus berlatih untuk mewujudkan cita-cita dan membahagiakan orang tua. Nah, ini ya, ini bisa dipelajari juga seperti itu ya, seperti Cadara gitu ya. Seperti Cadara. Hal menarik apa yang kamu temukan dalam pembelajaran hari ini? Menarik tadi ya, tarian Bali menggunakan mata. Nah, itu juga menarik ya. Tarian Sumatera menggunakan kaki yang diangkat dengan cepat. Nah, ini juga bisa ya jadi keunikan di masing-masing dari wilayahnya seperti itu ya. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Perasaannya sangat senang sekali. Nah, ya, ini hanya untuk latihan saja, tapi ini bukan tugas, oke? Sip lah. Nah, jadi gitu ya. Nah, kita tadi kan sudah lihat ya pembelajaran tadi itu kita sudah tahu ya bahwasannya Cadara itu sangat baik hati ya dan tidak sombong seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita kesimpulannya nih. Kesimpulan pembelajaran 5 ini, kita tadi belajar tentang ciri-ciri gerak tari Bali ya. Contohnya tadi gerak tari pendet. Gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energi, dinamis, dan cepat. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki digerakkan, tapi mata pun juga ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, seperti itu ya. Ciri-ciri gerak tari Sumatera, tari sedati. Nah, itu pada umumnya dilakukan dengan lincah dan gesit ya. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki, gerakan lengan, tangan, jari, leher, kepala tidak beragam dan tidak rumit seperti itu ya. Sip gitu. Ini dari pembelajaran 5 ya. Nah, itu tadi pembelajaran 5. Terus kalau misalnya kita lihat lagi nanti ini ada tugas ya. Ini tugasnya Ibu share juga nih. Ini tugas untuk pembelajaran 5. Ini tugasnya. Nah, ini tugasnya ya. Jadi untuk anak-anak bisa mengungkapkan pendapatnya secara lisan tentang keanekaragaman kegambaran yang udah kalian ketahui ya.
tadi kan juga tentang yang kegemaran yang ada di lingkungan keluarga kita, seperti itu ya. Nah, mereka sukanya apa? Suka masak kah? Suka nyuci kah? Suka bebenah rumah kah? Atau suka makan? Atau suka menulis? Atau suka berhitung? Nah, itu kalian bisa berceritakan tentang apa saja ya pendapat kalian. Kalian ungkapkan lagi ya, seperti itu. Boleh kegemaran ayah, ibu, adik, boleh gitu. Atau teman yang ada di rumah juga boleh, seperti itu. Oke, dibikin videonya dan kirim ke classroom ya, gitu ya. Oke sih, semangat anak-anak. Kelas 1 kelas. Nah, gitu. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang ke-6. Oke, masih semangat ya anak-anak ya pembelajaran ke-6 ini. Ibu share dulu ya PowerPoint-nya. Nah, jadi kita pembelajaran ke-6. Oke, masih dengan tema 8 ya, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 6, materi SBDP dan bahasa Indonesia. Masih sama dengan Ibu Nova, halo. Nah, di sini ya, ada yang tahu nggak nih, sebelum kita masuk nih ya, ada yang tahu nggak nih pulau-pulau di Indonesia itu apa aja? Ayo, ada yang tahu nggak? Pokoknya harus tetap semangat dan optimis meskipun kita dalam pembelajaran daring ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat nih, ada yang tahu nggak pulau-pulau Indonesia itu apa aja? Ayo, ada yang tahu nggak? Yang tadi tuh di pembelajaran 5 tadi udah nyebutin ya, ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada lagi? Nah, ini gambar pulau apa? Ini peta daerah Papua ya, seperti itu. Ternyata di Papua ini juga memiliki suatu keunikan. Penasaran kan apa uniknya? Ya, makanya simak video Ibu sampai habis, oke? Nah, di sini ya, gambar di atas menunjukkan peta daerah Papua. Apa keunikan daerah Papua menurutmu? Tulislah tempat di bawah ini. Yuk kita bisa tulis yuk. Apa nih yang kita bisa tulis? Papua itu, uniknya Papua, memiliki burung cendrawasih ya. Burung ini burungnya yang sangat dilindungi, bulunya sangat bagus sekali. Wah, mantap. Terus juga memiliki lagu ya, apuse. Nah, seperti itu ya, wilayah Papua ya. Terus juga wilayah Papua juga, sangat bagus sekali ya, lingkungannya masih ibaratnya apa ya, Papua itu wilayah sebelah timur ya. Nah, seperti itu ya. Tapi di Papua ini orang-orangnya itu selalu kompak seperti itu ya. Jadi sangat unik ya orang-orangnya. Bahkan mereka punya bahasa sendiri seperti itu. Bahasa Papua gitu ya. Oke, sekarang ini kita hapus dulu terus kita next ya. Nah, kita next nih. Tadi kita penasaran kan uniknya apa sih di Papua. Nah, ini dia burung cendrawasih ya. Ini ada ceritanya nih ternyata. Yuk kita baca bareng-bareng yuk, biar tahu ceritanya. Asal-usul burung cendrawasih. Di suatu daerah Papua tinggal seorang anak laki-laki bernama Kweya. Kweya tinggal bersama ibu dan adik tirinya. Adik-adik tirinya Kweya tidak menyukai Kweya. Mereka menjebak Kweya sehingga dia tersesat di hutan. Kasihan sekali Kweya. Lanjut, kita baca lagi yuk. Nah, Papua memiliki banyak keunikan ya. Nah, dan dari tadi itu sendiri ada juga apa tadi tuh? Gunung Jaya Wijaya ya, Jaya Wijaya. Nah, itu juga ada di Papua. Setelah itu juga puncaknya tertutup dengan salju seperti itu. Dan gunung ini juga sangat apa ayo gunung ini. Jadi tadi ada burung cendrawasih ya, ada gunung Jaya Wijaya juga. Terus wisatawan juga senang banget pada datang ya. Dan itu mereka bukan hanya ke sana saja ya, jadi wisatawan dari mancanegara ya, seperti itu ya. Terus punya fauna terkenal ya, contohnya tadi cendrawasih ya, ini ada gambarnya ya. Nah ini cerita rakyat Papuanya nih tadi ya. Jadi setelah kita memahami bahwasannya di Papua itu ada burung cendrawasih, ternyata di Papua itu juga ada Gunung Jayawijaya ya yang sangat bagus sekali, atasnya juga ada saljunya. Nah ternyata ada cerita rakyat tentang asal-usul burung cendrawasih. Tadi sebelum Ibu bacain itu ya. Jadi harusnya baru sekarang nih kita bacainnya. Jadi di daerah Papua itu tadinya ceritanya itu ada seorang anak bernama Kweya. Kweya ini tinggal bersama ibu dan adik tirinya. Adik-adik tiri Kweya tidak menyukai Kweya.
Mereka menjebak Kueya sehingga dia tersesat di hutan. Seperti itu. Yuk kita lanjutin bacanya. Kueya yang tersesat di hutan mencoba untuk bertahan hidup. Dia membangun rumah kayu sederhana dan berburu kulit binatang. Hasil buruannya dia pintal menjadi benang. Kueya berencana untuk membuat sayap dari benang pintalannya. Setelah Kueya pergi, ibunya sangat sedih. Adik-adik Kueya berbohong bahwa Kueya pergi karena tidak mau tinggal bersama mereka lagi. Ibu Kueya tidak percaya. Ibu Kueya berusaha mencari tahu kebenarannya. Adik bungsu Kueya yang jujur memberitahu ibu kebenarannya. Bu, Kak Kueya tidak meninggalkan kita. Dia dijebak oleh kakak-kakak. Tuh, jadi dijebak sama kakak-kakaknya sendiri ya. Ya ampun. Sehingga tersesat di hutan. Jelas adik bungsu Kueya. Terus kata ibunya, benarkah? Ibunya kaget. Hah, benarkah? Yang kau katakan itu anakku, kalau begitu ibu harus mencari Kueya, sahut ibu Kueya. Terus ibu Kueya segera pergi ke hutan. Dia berjalan tanpa kenal lelah. Sambut terus memanggil-manggil Kueya sekuat tenaga. Tidak ada sahutan sampai akhirnya ibu Kueya melihat seekor burung muncul dari pepohonan. Eh, 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 eh. Begitu suara burung yang muncul di hadapan ibu Kueya. Ibu Kueya terkejut, ternyata burung itu adalah Kueya yang menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Kueya telah berubah menunjuk menjadi seekor burung yang sangat indah. Jadi ketika dia disengaja ditaruh oleh saudara-saudaranya di hutan, Kueya malah bisa menjadi seekor burung yang indah seperti itu ya. Ibu Kueya mengikuti Kueya dan mengambil sejumput pintalan benang. Ibu Kueya menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya seperti yang telah dilakukan Kueya. Dalam sekejap Ibu Kueya berubah menjadi seekor burung. Dia segera terbang bersama Kueya. Adik-adik tiri Kueya ternyata menyaksikan ibu dan Kueya yang telah berubah menjadi burung. Mereka menyesali perbuatan jahatnya, namun penyesalan itu telah terlambat. Kueya dan ibunya telah berubah menjadi burung dan kini dikenal sebagai burung cendrawasih ya. Jadi burung cendrawasih itu burung yang sangat bagus, indah bulunya, warna-warni, khas dari Papua. Wah, keren banget pokoknya. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada ayo berdiskusi ya. Nah, di sini itu sebenarnya kita tidak perlu untuk membentuk kelompok ya, karena kita lagi pembelajaran daring, jadi kita isi bersama-sama saja, oke? Nah, katanya, apa isi cerita dari fiksi di depan? Katanya, ayo kita isi bareng-bareng yuk. Isinya itu tentang Kueya yang berubah menjadi burung cendrawasih setelah dijebak oleh saudara-saudaranya di hutan. Nah, seperti itu ya, karena tadi Kueya memintal benang menjadi membuat sayap ya dan taruh di ketiaknya, lalu dia berubah jadi burung yang sangat indah. Kemudian juga ibu pun akhirnya mencari Kueya tanpa henti, tanpa lelah ya. Namun akhirnya ibu pun ikut untuk menjadi seorang burung bersama Kueya seperti itu. Nah, selanjutnya itu nanti bisa ditambahin ya. Tapi ini bukan tugas, itu hanya untuk latihan saja, oke? Nah, masih bersama kelompokmu, pada kegiatan sebelumnya carilah cerita fiksi selain yang ada dalam buku ini. Kemudian bacalah cerita fiksi yang telah kamu temukan. Tulislah judul isi, tulislah tentang tokoh-tokoh, cerita fiksi tersebut, tulislah pada tempat berikut. Nah, ini tidak perlu dikerjakan ya. Nah, ini cuma hanya untuk latihan saja. Jadi cerita fiksi itu sebenarnya ada banyak anak-anak, bukan hanya cerita Kueya saja ya, tapi cerita fiksi itu ada cerita Timun Emas, seperti itu, Keong Emas, nah itu juga cerita fiksi seperti itu ya. Jadi cerita yang hayalannya tinggi gitu ya, cerita yang bisa kita seperti mimpi, seperti hayalan, nah itu namanya cerita fiksi anak-anak, oke? Nah, ini kita bisa menulis tokoh-tokohnya ya. Tadi contohnya misalnya tokoh-tokoh yang ada di ceritanya Kueya ini adalah ibu Kueya, Kueya dan saudara-saudaranya ya, gitu ya. Terus unsur apa lagi gitu kan yang ada di Papua, daerah yang unik. Papua memiliki kesenian terkenal di seluruh daerah berupa tarian dan lagu daerah, yaitu tari perang ya dan lagu Apuse. Seperti itu anak-anak. Paham anak-anak? Sip lah. Jadi itu ya, bisa kita pahami bersama-sama. Sekarang kita lanjut ya.
Jadi itu bukan tugas ya, ini buat pelatihan. Kita nyanyi lagu Apusnya bareng-bareng ya. Sini ada gambarnya tuh, pakai baju adat Papua ya. Bukan baju adat ya, tapi emang suku Papua itu memiliki baju tradisinya sendiri seperti itu ya anak-anak. Oke, kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Apuse kokondao, yarabe sorendoreri, uflenso baninema, baki pase. Apuse kokondao, yarabe sorendoreri, uflenso baninema, baki pase. Arafabe aswarakwa, Arafabe aswarakwa. Coba ya. Coba sekali lagi kita nyanyiin bareng-bareng. 1, 2, 3. Apuse kokondao, yarabe sorendoreri, uflenso baninema, baki pase. Apuse kokondao, yarabe sorendoreri, uflenso baninema, baki pase. Arafabe aswarakwa, Arafabe aswarakwa. Nah, gitu ya. Sip. Sekarang kita lihat lagi ya, kita lanjutin. Jadi kita udah nyanyi-nyanyi nih bareng-bareng, oke? Ini dari Papua ya lagunya sayang. Nah, di sini ada gerakannya. Yuk anak-anak, kita lihat nih. Ada gerakan 1, tangannya ya. Gitu. Gerakan 2, memutar ke kiri. Gerakan ketiga, apa tuh? Kepala menengok ke kiri bersamaan dengan kaki kiri merapat ke samping, kaki kanan, kemudian pergelangan tangan ditekuk ke atas, seperti itu ya. Kemudian gerakan yang ketiga juga bisa kita lihat, kedua telapak tangan ditepukkan ke samping kanan dan kiri paha, seperti itu ya. Selanjutnya tangan kanan diturunkan, diluruskan ke depan, tangan kiri, kemudian diluruskan ke belakang, kemudian badan dan pandangan ke arah samping kiri. Nah, ini bisa kita lihat ya di buku siswa halaman 117 ya, untuk contoh gerakannya. Jadi anak-anak bisa ngikutin gitu ya. Nah, ini tugasnya ya sayangnya, jadi tugasnya adalah melakukan gerakan ini seperti itu ya. Ada gerakan ke-6, gerakan ke-4, gerakan ke-5, gerakan ke-8. Nanti dibikin videonya seperti itu, dikirim ke classroom sayang ya. Nah, ini bisa dilihat di buku siswa di halaman 118. Oke? Sip, semangat. Nah, di sini tadi kan kita sudah belajar ya tentang apa tuh tadi tentang banyak ya. Nah, ini jadi bisa kita langsung aja ke kesimpulannya ya pada pembelajaran hari ini ya. Kita tadi udah belajar tentang nari, juga nyanyi lagu Apuse, seperti itu ya. Nah, ini tadi tugasnya ya sayang ya. Itu peserta didik dapat memperagakan gerak tari kreasi daerah sesuai instruksi yang dibuat oleh guru di video pembelajaran. Kemudian mengirimkan video praktiknya ke Classroom dan WhatsApp, seperti itu ya. Nah, kesimpulannya, tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik, tokoh antagonis tokoh yang bersifat tidak baik ya. Dan wilayah Papua itu tadi sangat indah sekali ya, ada burung cendrawasih dan memiliki lagu Apuse dan tariannya ya. Selain itu tadi tokoh protagonis itu yang baik ya. Contohnya tadi siapa ceritanya yang dia berubah jadi itu, yang jadi burung cendrawasih. Nah, itu Kenway ya. Kenway itu sangat baik hati dan ibu juga baik hati, namun saudara-saudaranya yang sangat jahat. Seperti itu anak-anak. Oke sih. Nah, baik. Seperti itu ya pembelajaran pada hari ini. Oke.
Nah, semoga anak-anak semua tetap semangat dan optimis selalu. Ibu harap semuanya tetap hadir, nyimak video Ibu sampai habis. Oke sih? Sip, baik. Sekian dari Ibu Nova, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya sayang ya. Oke, dadah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Subtema 3 ya berarti. Sip.